Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa qadam lisani yafqahu qawli Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sahabat-sahabat Jumat Berkah dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan Abi dan Pak Suyitno. Mudah-mudahan kita doakan semuanya sehat-sehat selalu, tidak ada kurang satu apapun, dan untuk itu marilah kita harus mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan jalannya, diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat IGI Live Jumat Berkah. Berkah berarti bersama meraih pahala. Pada kesempatan kali ini edisi tanggal 23 Februari 2024 atau bertepatan dengan Sya'ban ya, kalau nggak salah 13 atau 14 Sya'ban gitu ya, di mana banyak umat muslim yang melakukan puasa Yaumul Bid. Jadi bagi teman-teman yang melakukan puasa Yaumul Bid, kami ucapkan selamat berpuasa. Dan bagi teman-teman yang berada di kantor atau berada di perjalanan, marilah kita luangkan waktu 1 jam ke depan untuk bersama-sama mendengarkan paparan tentang bagaimana yang namanya kepemimpinan itu dihubungkan dengan kegiatan sholat berjamaah. Ternyata sholat berjamaah ini di dalam Islam yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pria ya, para ikhwan gitu ya, untuk bisa bersama-sama melakukan sholat berjamaah 5 waktu dalam waktu sehari. Dan ternyata dalam sholat berjamaah itu kita dapat membahas atau kita dapat mengupas salah satu intisari atau salah satu maksud bahwa ternyata sholat berjamaah itu bisa diimplementasikan di dalam bentuk kepemimpinan. Karena yang namanya kepemimpinan itu membutuhkan satu komando, membutuhkan satu imam gitu ya, yang cukup baik, yang cukup bisa dipanuti oleh umatnya, oleh kalangannya, sehingga dengan demikian apa yang ada di sholat berjamaah nanti kita akan bahas apa saja yang bisa menjadikan implementasi di dalam sebuah kepemimpinan, apakah kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga, kepemimpinan dalam pekerjaan, atau kepemimpinan di organisasi yang lain. Untuk itu, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Suyitno Irmim yang sekarang berada di Malang, mudah-mudahan kondisinya sehat selalu ya. Dan di Malang, mudah-mudahan juga, Alhamdulillah sehat ya. Kondisinya mudah-mudahan di Malang cuacanya cerah, meskipun tadi malam di Sidoarjo sempat hujan. Ini selamat datang kepada Mas Aswardin ya, sudah datang, selamat pagi. Marilah kita duduk sejenak, kita dengarkan paparan dari Pak Suyitno tentang hubungan antara kepemimpinan dengan sholat berjamaah. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan sarapan atau sambil ngopi-ngopi, dipersilakan. Ini kita ngobrol serius tapi santai untuk 1 jam ke depan. Baik, marilah kita dengarkan bersama-sama paparan dari Pak Suyitno. Silakan Pak Suyitno, waktu dan tempat bisa dimulai. Terima kasih Abi. Ya. Sahabat Berkah Jumat ini ya. Kita ketemu lagi, alhamdulillah. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman IGI Live dalam Jumat Berkah, pada pagi hari ini kita mengambil satu topik yang sebetulnya pada belakangan ini sangat sangat relevan kan ya, kalau kita kaitkan dengan situasi negara kita. Jadi kita membahas tentang bagaimana kita belajar leadership atau kepemimpinan ini dari hikmah sholat berjamaah. Jadi seperti tadi
disampaikan oleh Abi bahwa banyak hal yang bisa dipelajari dari kegiatan kita, yaitu sholat berjamaah. Baik, sahabatku, sebelum seperti biasa, sebelum saya masuk ke materi pokok, saya ada beberapa kalimat bijak gitu yang mungkin nanti bisa memberikan inspirasi kepada kita. Yang pertama, orang hebat adalah orang yang mampu menyelesaikan banyak masalah. Tetapi orang yang super hebat adalah orang yang mampu mencegah tidak terjadinya masalah. Ya. Jadi orang hebat itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Tetapi orang yang lebih hebat, yang super hebat, itu adalah orang yang mampu mencegah tidak terjadi masalah. Jadi masalah itu tidak sampai terjadi. Itu orang yang hebat, atau katakan pemimpin yang hebat. Kemudian yang kedua, jika kemampuan dan kemauan kita, jadi jika kemampuan dan kemauan kita bersinergi dengan kehendak Allah, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi sesuatu itu pasti bisa terjadi apabila antara kemauan kita sama kemampuan kita itu bersinergi, artinya diridhoi oleh Allah. Sehingga apa yang akan kita inginkan itu insya Allah pasti terjadi karena Allah pun meridhoi. Jadi jika kemampuan dan kemauan kita bersinergi dengan kehendak Allah, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, kerjasama yang baik antara hati dan pikiran akan mampu mengelola hawa nafsu. Jadi kalau antara hati dan pikiran itu bisa kerjasama, bisa bersinergi dengan baik gitu maka kita bisa mampu mengelola hawa nafsu. Orang tidak bisa mengelola hawa nafsu, katakanlah orang sering emosi, marah, itu karena antara hati dan pikiran itu tidak sinkron, tidak bisa bekerja sama. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh hati kita, sinyal-sinyal dari hati itu tidak ditangkap oleh pikiran karena hati kita kotor gitu. Jadi tidak bisa menembus gitu, sehingga tidak nyampe ke pikiran. Akhirnya kita tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi kerjasama yang baik antara hati dan pikiran akan mampu mengelola hawa nafsu. Itu kira-kira hanya 3, karena ini materinya nanti banyak, sehingga saya memberikan hanya 3 kalimat bijak. Kita masuk ke materi utama, yaitu belajar leadership dari hikmah sholat berjamaah. Kita umpamakan, kita bayangkan bahwa sholat berjamaah itu seperti atau sebagai organisasi, sebagai suatu perusahaan atau organisasi atau satu instansi. Jadi sholat berjamaah itu kan berkumpulnya beberapa orang untuk melakukan suatu kegiatan bersama. Kemudian kalau itu suatu organisasi kan mesti mempunyai satu proyek, kegiatan proyek tertentu gitu. Kemudian orang-orang yang ada di dalam organisasi atau di dalam masjid itu kan memiliki tujuan yang sama. Kalau organisasi mesti ada target tujuan yang akan dicapai, tetapi kalau sholat berjamaah itu ada tujuan bersama, yaitu mencari ridhonya Allah atau menyembah kepada Allah. Kemudian di dalam organisasi itu pasti ada yang memimpin, terus kemudian ada yang dipimpin, sama di sholat berjamaah ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Kemudian secara normal kita berkeinginan dari semua orang yang ada di dalam organisasi itu bahwa kegiatan atau semua kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita ini semua kalau jadi jamaah atau makmum pasti termasuk imamnya berkeinginan bahwa sholat itu akan bisa diselesaikan dengan baik gitu.
Itu kalau kita menganggap sholat itu sebagai satu organisasi. Nah, di dalam organisasi sholat ini gitu ya, jadi di dalam sholat itu ada imam, ada makmum lah. Ini coba kita mengambil satu hikmah dari bagaimana proses memilih imam. Jadi di dalam sholat berjamaah, seandainya belum ada imam yang memang ditunjuk gitu, kalau kita katakanlah di satu seminar atau satu pelatihan gitu, jadi macam-macam orang ada di situ, kemudian berkumpul mau sholat duhur. Nah, bagaimana cara memilih imamnya? Nah, ini prosesnya itu betul-betul demokratis ya pada saat kita memilih imam itu. Jadi yang pertama itu bahwa semua orang itu boleh menjadi imam gitu ya. Ya, di dalam ruangan atau masjid itu boleh, semua orang boleh menjadi imam. Ya, tetapi tentu ya ada persyaratannya. Jadi kita supaya bisa membedakan kebebasan artinya semua orang boleh. Ya, itu memang semua orang boleh. Jadi pemimpin itu juga gitu, semua orang boleh. Tetapi kan ada persyaratannya. Nah, ini kita belajar dari imam ini. Jadi orang yang dijadikan imam itu nanti pasti persyaratannya sudah cukup gitu. Jadi yang mampu ya, terus kemudian dengan sukarela maju secara tidak langsung. Jadi kalau kita ini mau sholat duhur kemudian kita ini belum ada imam, pasti nanti kalau kita mau memilih imam itu ada beberapa orang gitu yang memang sudah pantas ya secara dirasakan oleh diri kita sendiri bahwa kita ini sudah mampu untuk bisa menjadi imam gitu ya. Kemudian beberapa orang, mungkin 2-3 orang itu akan berada di dekat pengimaman itu. Nah, itu pun juga tidak akan langsung bahwa saya yang jadi imam, kan tidak. Pasti orang-orang yang 3 yang memang sudah pantas atau 4-5 orang yang pantas menjadi imam, itu dia akan saling pandang gitu ya. Ya, jadi karena dia tidak mau ya langsung maju ke jadi imam begitu. Terus yang satu momennya menyilahkan, monggo Bapak saja yang jadi imam. Nah, yang ditunjuk pun juga akan monggo jenengan mawon kan gitu. Nah, akhirnya orang-orang itu saling pandang, ternyata ada yang sudah lebih lebih dewasa, umurnya lebih tua, akhirnya dia siap untuk maju. Nah, pada saat satu orang itu siap untuk maju, itu orang-orang yang memang itu sudah pantas jadi imam, yang 2-3 orang tadi itu, begitu ada satu orang yang memang sudah maju dan itu pasti yang paling pantas gitu, yang lain itu tidak kecewa ya, tidak sakit hati, apalagi sakit hati, tidak, dia malah menyilahkan, monggo Bapak Won. Nah, itu jadi jadi begitu demokratisnya gitu ya dalam memilih imam itu. Jadi begitu orang itu ada yang mau jadi imam, kemudian dia tidak langsung tetapi menunggu kira-kira memang saya ini ditunjuk enggak gitu. Nah, dia merasa bahwa sudah mampu, ya sudah jadi imam. Nah, jadi betul-betul demokratis. Kemudian tidak pakai dukung-mendukung, jadi tidak ada di sholat itu begitu mau milih imam terus kemudian cari bolo, ya, milih saya ya, tidak. Jadi semuanya akan akan mendukung gitu ya. Jadi artinya semua orang itu tidak satu persatu cari dukungan, tetapi semuanya akan mendukung kalau memang sudah ada yang pantas jadi imam ya. Kemudian tentu yang sudah maju jadi imam itu adalah orang yang memang paling memenuhi syarat diantara yang lain. Jadi memenuhi syarat menjadi imam, ada syarat-syaratnya nanti gitu ya. Kemudian yang penting lagi bahwa yang tidak jadi imam tadi itu tidak kecewa dan tetap mendukung proses jalannya sholat ini. Coba bayangkan ya, jadi di dalam memilih pemimpin di dalam sholat berjamaah itu begitu
demokratisnya. Jadi yang jadi itu juga akan melaksanakan kerja dengan baik. Tadi yang tidak jadi imam tadi juga dengan legowo, ya, dan dia akan tetap mendukung supaya proses ya jalannya sholat itu bisa berjalan dengan lancar. Bahkan dia akan istilahnya kalau di dunia politik bukan menjadi oposisi, bukan, tetapi jaga-jaga kalau seandainya imam ini ada kekeliruan, maka dia yang harus bisa mengingatkan begitu ya. Jadi akhirnya dia sopnya ada di belakang atau di paling depan, di belakangnya imam. Gitu. Jadi ini merupakan satu pelajaran bagi kita bahwa yang penting di sini bahwa orang yang mau menjadi imam pasti sudah merasa persyaratan menjadi imam itu cukup. Kemudian kalau toh tidak jadi tidak akan kecewa dan tetap mendukung gitu. Kemudian syarat namanya tadi kan harus memenuhi syarat. Jadi syarat dasar menjadi imam itu dari sisi umur gitu ya. Karena ini di agama memang begitu, paling tidak sudah akil balik. Jadi memang dari sisi umur itu pasti ada ketentuan. Jadi kalau menjadi imam, ya kalau terlalu kecil mungkin belum boleh, karena sholat saja kalau belum balik ya mungkin tidak sah. Ya. Jadi persyaratannya dari sisi umur paling tidak sudah akil balik. Terus kemudian yang kedua memiliki ilmu agama yang cukup gitu. Ya. Jadi menjadi imam itu ya harus memiliki ilmu agama yang cukup. Kemudian lafadz dan bacaannya bagus dan benar gitu. Nah, ini semua bisa dipelajari bahwa memiliki ilmu agama yang cukup berarti kalau kita itu mau menjadi pemimpin harus memiliki ilmu seni kepemimpinan. Bagaimana? Ya, punya pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian lafadz dan bacaannya bagus dan benar artinya ya seorang pemimpin harus bisa katakanlah berpidato dengan enak, kemudian lancar, jelas, kemudian mudah dimengerti gitu ya. Kemudian berikutnya syaratnya adalah sudah sering menjadi imam sholat di kampungnya, di musola, di mana gitu. Jadi kalau belum sama sekali maka akan juga nanti grogi juga ini pada saat menjadi imam, sehingga memang harus punya pengalaman. Jadi sering mengimami di masjid-masjid yang kecil gitu atau di sekup yang kecil. Ya, kemudian yang penting lagi bahwa menjadi seorang imam ini tidak mungkin ya kalau tidak dilihat memiliki sikap dan perilaku yang baik. Jadi kalau orangnya itu jahat kemudian perilakunya tidak baik ya pasti dia akan dijadikan imam ya. Jadi syaratnya harus memiliki sikap dan perilaku baik serta mampu memberikan contoh ya. Kemudian ya tentu syaratnya untuk bisa menjadi imam yang baik mesti harus melakukannya dengan ikhlas. Jadi tidak boleh terpaksa jadi imam, ini harus ikhlas. Karena apa? Syaratnya sholat apalagi kalau jadi imam ya pasti harus ikhlas. Nah, ini kira-kira persyaratan-persyaratan dasar dari imam itu juga bisa ditiru untuk satu kepemimpinan. Jadi harus umurnya harus memang ada aturannya bagaimana, kemudian memiliki ilmu yang cukup ya, kemudian dia juga bisa bacaannya bagus, artinya bisa bicara. Jadi salah satu kunci menjadi pemimpin itu harus pintar pidato, pintar bicara gitu ya, dan itu harus jelas gitu ya. Kemudian sudah mempunyai pengalaman sering mengimami gitu ya. Kemudian ya yang penting lagi adalah memiliki sikap dan perilaku yang baik. Ini yang sangat penting untuk kita menjadi imam ya. Jadi kalau imam di masjid-masjid itu insya Allah ya itu mesti dipilih orang yang memiliki sikap dan perilaku yang baik ya. Jadi kalau orangnya nggak baik, suka bohong, kemudian pasti nggak dijadikan imam gitu ya. Itu kira-kira syarat dasar untuk menjadi imam. Nah, sekarang mungkin komitmen seorang imam gitu. Bagaimana kalau kita sudah menjadi imam ya di sholat itu, maka kita harus punya komitmen jadi ya. Jadi komitmennya apa? Ya, imam itu menyadari ya bahwa semua makmum ini nanti akan mengikuti dia gitu. Nah, ini satu kesadaran bahwa sudah jadi imam
maka orang-orang di belakangnya makmum itu akan mengikuti, sehingga dia harus berusaha melakukan menjadi imam ini harus sebaik mungkin dan sebenar-benar, artinya jangan sampai ada kesalahan gitu. Itu berusaha karena dia sadar bahwa makmum yang ada di belakangnya, dan bahkan bisa kalau masjidnya besar itu kan bisa ribuan orang gitu akan mengikuti gitu. Nah, dia sadar itu. Kemudian seorang imam itu harus berusaha mematuhi semua syarat dan aturan di dalam sholat itu. Ya, jadi karena tadi diikuti oleh orang banyak, maka imam itu akan berusaha sekuat tenaga bagaimana dia mematuhi semua syarat aturan di dalam sholat. Sehingga kalau kita ini jadi pemimpin, ya harusnya kita mematuhi semua aturan undang-undang ya yang dibuat gitu, yang atau yang sudah ada itu ya. Bagaimana kita menjadi pemimpin, kemudian sikap apa. Jadi tidak ada pemikiran seorang imam itu untuk melanggar syarat dan aturan di dalam sholat itu. Ya, ini komitmennya. Kemudian seorang imam itu pasti juga memahami kondisi makmumnya. Ya, bagaimana makmumnya ini? Umpamanya saja kita ngimami di sholat Isya di satu daerah yang ternyata banyak orang tua gitu ya. Kita harus tahu bahwa makmum ini kondisinya seperti ini. Ya, harus kalau baca surat apa itu ya tidak perlu panjang-panjang. Kemudian suaranya harus keras, kalau tidak ada sound systemnya ya dia harus berusaha suaranya dikeraskan supaya dilihat, jadi didengar oleh makmumnya gitu ya. Jadi intinya bahwa seorang imam itu juga akan melihat kondisi makmumnya gitu, seperti apa gitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kepemimpinan, bahwa kita ini sebagai pemimpin harus bisa melihat kondisi masyarakat, kondisi yang dipimpin, kondisi anak buahnya, kondisi bawahannya seperti apa ya. Kemudian komitmen berikutnya, kalau pemimpin itu salah, itu siap untuk dikoreksi gitu. Jadi seorang imam itu sudah sejak awal kalau nanti saya salah, ya saya siap untuk dikoreksi dan tidak akan membantah gitu, tidak akan bertahan gitu. Ya, kemudian dia harus cepat ya, jadi cepat merespon kesalahan yang terjadi. Jadi begitu seorang imam itu keliru, kemudian diingatkan ya oleh makmum, maka si imam ini sudah siap sejak awal, itu sudah tahu bahwa seorang imam itu adalah juga manusia yang ada kemungkinan bisa berbuat salah. Jadi begitu dia berbuat salah, diingatkan oleh makmum, dia akan merespon dengan cepat dan akan memperbaikinya. Ya, tidak perlu harus ada rasa malu, tidak perlu harus marah ya karena dikoreksi. Nah, inilah komitmen imam. Nah, ini seharusnya juga dimiliki, komitmen seperti ini dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi kalau keliru diingatkan itu tidak marah, tidak kalau orang Jawa itu begegek itu apa? Begegek itu ya biar aja gitu, salah ya enggak apa-apa. Di dalam sholat itu tidak bisa. Jadi seorang imam kalau salah pasti dia akan segera mengoreksi kesalahan itu, dan dia tidak akan marah. Enggak ada itu imam begitu keliru gitu, di bacaannya keliru diingatkan kemudian noleh ke belakang, apa? Ada yang salah? Nah, ya enggak gitu, pasti enggak akan seperti itu. Dia akan manut gitu, akan patuh terhadap peringatan dari makmum itu. Itu komitmen seorang imam, dan itu adalah satu semacam suatu kesepakatan aturan di dalam sholat itu. Jadi begitu imam keliru, maka akan diingatkan oleh makmum gitu. Ya, ini komitmen yang seharusnya juga dimiliki oleh kita sebagai seorang pemimpin gitu. Kemudian kesadaran apa yang dimiliki oleh seorang imam. Jadi harus memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi bahwa seorang imam itu sadar bahwa dia akan bertanggung jawab di dalam memimpin sholat ini dunia akhirat gitu ya. Jadi dia sadar betul bahwa saya ini menjadi imam, ini tanggung jawabnya adalah dunia akhirat.
Sehingga saya harus melaksanakan kegiatan menjadi imam ini sebagai peran sebagai imam ini harus melaksanakan dengan penuh semangat, kemudian taat ya. Jadi karena apa? Bertanggung jawab dunia akhirat. Nah, ini pun juga harus juga disadari oleh seorang pemimpin bahwa seorang pemimpin itu tanggung jawabnya adalah dunia akhirat. Kemudian tidak berani mengorbankan sahnya sholat hanya mempertahankan eksistensinya. Ya, jadi seorang imam itu nggak akan bertaruh atau berani berkorban sahnya sholat hanya gara-gara ya mempertahankan eksistensinya. Contoh umpamanya saja, ya jika dia itu batal, ya jika batal, dia itu rela hati untuk mundur gitu ya. Jadi kalau seorang imam itu sudah merasa batal, artinya bahwa dia katakanlah contoh mengeluarkan gas, meskipun makmum itu tidak dengar, tidak ngerti gitu, tetapi kesadaran seorang imam itu tinggi sekali karena dia sadar bahwa begitu dia batal, maka sebetulnya dia sudah tidak bisa memimpin organisasi sholat itu, sehingga dia dengan rela hati, dengan kesadaran yang tinggi dia akan mundur, ya gitu. Kemudian kalau dia mundur, dia juga rela orang yang ada di belakangnya, yang tadi itu mau jadi imam itu ya enggak jadi, itu menggantikan, ya dia harus rela digantikan oleh orang yang ada di belakangnya. Dan itu tidak melihat apakah itu saudaranya atau keponakannya atau kakaknya atau adiknya, enggak. Siapapun yang ada di belakangnya itu yang pantas menggantikan. Kalau dia akan maju, maka dia akan rela juga, dia akan mundur, kemudian digantikan dengan siapa saja, gitu. Nah, ini sebetulnya juga merupakan pelajaran bagi kita bahwa di dalam kepemimpinan atau imam di sholat itu ternyata kalau dia itu merasa sudah tidak mungkin lagi untuk memimpin, gagal begitu, dia akan rela mundur, tidak perlu didemo, tidak perlu dilengser, ya. Padahal batalnya dia itu tidak tahu, masyarakat itu tidak tahu. Kan kita bisa saja jadi pemimpin itu sebetulnya kita tahu bahwa waduh perusahaan ini sudah mau kolab ini gara-gara kebijakan saya gitu ya. Ya, padahal anak buahnya tidak tahu. Nah, ini pemimpin yang memiliki kesadaran tinggi, dia akan rela mundur gitu ya karena memang sudah tidak mungkin lagi melanjutkan ini ya kepemimpinannya itu ya. Saat pergantian berusaha suasana tetap tenang sehingga dia mundur itu tanpa syarat, maksudnya tidak harus ada syarat, saya mundur ya tapi yang ganti nanti ini, yang ganti ini, enggak. Jadi begitu mundur dia tanpa syarat, kemudian orang yang memang di belakangnya dia akan menggantikan. Nah, itu suatu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik di dalam ilmu kepemimpinan gitu ya. Jadi ini menyangkut masalah kesadaran yang tinggi dari seorang imam. Nah, sekarang ya di dalam satu kepemimpinan itu kan tadi saya katakan ada yang memimpin, juga ada yang dipimpin. Tentu kalau di dalam sholat ada imam, ada makmum. Nah, apa sekarang kesadarannya kalau kita ini sebagai makmum, karena ini adalah jadi satu dengan kumpulan sholat itu, ada imam, ada makmum, ada yang mimpin, ada pemimpin, dan ada yang dipimpin. Nah, sekarang kesadaran makmum ini yang juga perlu kita tiru, kita pelajari, kita sebagai masyarakat, anggota masyarakat, itu kan harus bisa memiliki kesadaran yang tinggi juga, supaya sholat itu bisa berjalan dengan baik, supaya kepemimpinan atau kegiatan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, kalau juga masyarakatnya itu memiliki kesadaran yang tinggi gitu. Nah, sekarang coba kita belajar dari kesadaran makmum ya. Jadi makmum itu ya pada saat dia akan sholat, ya mereka akan sholat, kemudian ada semacam tadi itu orang yang mau jadi imam itu siapa gitu. Nah dia si makmum ini bersikap netral ya, tidak ngotot bahwa anu aja Pak itu saja, ya itu saja, Ustadz itu saja yang jadi imam, kan tidak.
Jadi dia kan bersikap netral, tidak dukung mendukung ya. Kemudian juga di dalam pemilihan imam itu tidak ada money politik, itu tidak ada gitu. Kamu milih saya ya jadi imam, itu enggak. Jadi sudah berjalan dengan demokratis ya. Kemudian si makmum itu bersikap netral ya. Kemudian siapapun yang jadi imam akan mengikuti dengan tertib, walaupun yang jadi imam itu musuhnya. Nah, ini kesadaran makmum yang bagus. Jadi umpamanya saja kita ini kumpul mau sholat, kemudian yang jadi imam itu kebetulan ya mohon maaf ya, ini ada semacam konflik itu dengan kita yang jadi makmum. Itu pun pada saat kita mau sholat, maka seluruh perasaan yang seperti itu kita hilangkan. Jadi siapapun yang jadi imam, kita harus ikhlas, kita harus mengikuti. Karena di dalam sholat apabila nanti kita ini ada perasaan-perasaan yang tidak ikhlas, terutama kepada imamnya, maka sholatnya bisa tidak sah. Oleh karena itu, ya di dalam sholat, siapapun yang jadi imam, ya makmum akan mengikuti dengan tertib, ya, walaupun dengan catatan bahwa yang jadi imam itu adalah musuh kita gitu, ya. Ini jadi di dalam sholat itu sudah nggak ada musuh sama apa gitu, nggak ada. Jadi kita harus ikhlas bahwa orang yang kan nggak ada itu, begitu mau sholat, kemudian kita datang agak belakangan, tanya siapa imamnya? Oh, imamnya Pak itu. Waduh, saya nggak jadi sholat di sini sudah. Karena itu apa? Yang jadi imam itu sebetulnya saya nggak setuju, itu musuh saya gitu. Terus pulang gitu. Nggak ada. Jadi meskipun yang jadi imam itu adalah musuhnya, tetapi tetap ya si makmum itu akan mengikuti dengan tertib gitu ya. Kemudian kesadaran makmum lagi bahwa jika imamnya itu salah, ya makmumnya itu sadar bahwa dia memiliki kewajiban untuk mengingatkan dengan cara yang santun. Ini sebetulnya yang betul-betul harus dipegang. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Ya, agama kita itu mengajarkan seperti ini. Coba, kalau kita ini sholat, begitu imamnya salah, maka makmum itu wajib untuk mengingatkan. Tetapi dengan cara yang sangat santun. Coba, bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita untuk bisa mengingatkan seorang imam. Allah rela namanya disebut ya, subhanallah kan gitu ya. Itu luar biasa. Orang salah malah cara mengingatkannya menyebut nama Allah. Ini kan tuntunan yang mahaluhur, ini yang luar biasa gitu. Ya, bukan dengan cacian, bukan dengan kata-kata yang kotor, kemudian mengingatkan dengan cara yang kasar, tidak. Ya, nggak ada orang salah, imam salah kemudian diingatkan, Pak Imam, keliru itu, minggir, ya, kan nggak ada itu. Ya, diingatkan dengan cara yang santun. Ini tuntunan agama gitu. Jadi apapun ya pemimpin kita itu kalau salah, wong itu juga manusia, kita harus mengingatkan dengan cara yang santun. Saya yakin seyakin-yakinnya ya. Jadi soal ndablek-ndableknya pemimpin, kalau diingatkan dengan cara yang santun, dengan cara yang santun itu bukan berarti harus kita mundur-mundur, enggak. Jadi kita berkumpul, kemudian umpamanya ada seorang pemimpin di perusahaan keliru, ya para kepala bagian, para pembantunya itu mungkin kumpul gitu, terus kemudian dengan senang hati ya, dengan sangat santun, izin kepada pimpinannya, Bapak, apa bisa saya mohon waktu, ini teman-teman ini kok ada sesuatu yang mau disampaikan gitu. Ya, itu luar biasa, mesti pemimpinnya, oh iya ya, monggo, ya masuk, apa yang mau disampaikan? Nah, akhirnya si pembantu-pembantu atau kepala bagiannya tadi matur, Bapak, ini sebetulnya kita ini berlima atau berempat itu ada sesuatu yang belum paham betul. Apakah Bapak ini melakukan hal ini sudah melalui pertimbangan yang macam-macam sehingga sudah yakin ini kebenarannya. Loh, apa kira-kira ada yang salah toh? Oh iya Bapak, jadi menurut hemat kami bahwa langkah Bapak ini kelihatannya masih belum tepat Bapak. Ini harusnya begini. Oh gitu ya, nah, gitu. Jadi kalau kita ini ya mengingatkan pemimpin dengan cara yang santun,
insya Allah itu masih bisa ya caranya bagaimana gitu. Jadi jadi jika imam salah ya makmum ini wajib untuk mengingatkan dengan cara yang santun. Ini karena tuntunan agama ya. Kalau kita juga pernah mendengar cerita Nabi Musa ya, sama Allah itu disuruh mengingatkan Fir'aun dengan cara yang santun. Padahal Fir'aun ini luar biasa, orang yang jahat luar biasa gitu. Nah, ini pemimpin baru keliru. Pasti harus ada jalan ya. Pasti harus dicari jalan keluar untuk kita bisa menyampaikan peringatan itu dengan cara yang santun ya. Kemudian kesadaran makmum lagi bahwa kalau sholat yang datang belakangan, artinya yang terlambat, itu tidak pernah tanya siapa imamnya. Ya, jadi nggak ada itu orang sholat kemudian baru datang, orang yang sampingnya dijawil, Mas, sopo imamnya. Oh ini Mas. Wah kalau gitu saya tak pulang saja, enggak usah. Nah pasti tidak seperti itu. Jadi pasti kalau sholat itu begitu datang terlambat sudah rakaat kedua, dia pasti akan langsung mengikuti. Tidak pernah dia akan tanya siapa, karena memang itu sudah menjadi menjadi ketetapan bahwa imamnya ya orang itu. Siapapun kalau memang mau bergabung dengan sholat ini ya harus menyetujui gitu ya. Jadi itu kesadaran makmum. Masih ada satu lagi kira-kira ini ya, kesadaran atau tidak ada makmum itu yang kepingin membuat gaduh gitu ya. Jadi semuanya makmum di situ itu kepingin sholat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sangat jarang itu dan saya belum pernah mengalami kalau imam salah diingatkan itu ya. Tetapi belum pernah saya mendengar orang imamnya benar kemudian ada makmum yang mengingatkan kalau itu keliru. Belum pernah saya. Ya, artinya bahwa di dalam sholat ini ternyata kalau mau mengingatkan imam, itu apakah memang betul-betul imam itu salah gitu. Tetapi kalau imam itu bacaannya atau itu memang betul-betul salah, maka makmum itu wajib. Kita ini masyarakat ini wajib mengingatkan ya kepada pemimpin yang keliru gitu ya. Ya, tetapi kalau umpamanya pemimpinnya itu baik dan memang sudah benar, itu kalau kita mau mengingatkan itu harus pikir-pikir dulu gitu loh. Apakah nanti enggak kalau di sholat kemudian imamnya benar, kemudian kita bengok bahwa membetulkan bacaannya gitu, ya enggak lah gitu. Jadi selama itu masih dalam koridor kebenaran, maka makmum masih bisa memahami gitu ya. Jadi itu kira-kira itu kesadaran jadi makmum gitu. Jadi supaya negara atau organisasi ini bisa ini kan kalau pemimpinnya baik, yang dipimpin juga baik. Kalau hanya baik pemimpinnya, masyarakatnya tidak baik, ya tentu nggak bagus juga. Ya, apalagi kalau pemimpinnya yang tidak baik, ya masyarakatnya tidak baik, ya udah, ya itu ruwet ya, ruwet itu ya. Ya, jadi masyarakatnya tidak baik, pemimpinnya juga tidak baik gitu. Itu di sholat tidak ada itu, imamnya nggak baik terus makmumnya nggak baik, itu nggak ada. Nah ini pelajaran bagi kita ya. Jadi saya ulangi untuk kesadaran makmum ini bahwa jika imam salah, makmum wajib mengingatkan dengan cara yang santun. Banyak cara, 1001 cara untuk kita menyampaikan, mengingatkan sampai makmum imamnya itu mau merubah ya. Kemudian komitmen imam pada makmum ya. Komitmennya imam pada makmum yang pertama itu mengizinkan siapapun orangnya untuk menjadi makmum walaupun alirannya berbeda ya. Jadi kalau kita ini jadi imam, siapapun yang jadi makmumnya itu boleh-boleh saja walaupun alirannya itu berbeda gitu ya. Jadi kita harusnya juga begitu, siapapun kita boleh menjadi anggota organisasi walaupun berbeda, tetapi pada saat kita sudah masuk di dalam organisasi itu ya harus orangnya yang berbeda aliran harus mengikuti gitu, sama dengan sholat begitu. Begitu orang yang alirannya berbeda, begitu masuk di sholat ikut jamaah, maka dia juga harus patuh terhadap aturan ya pada saat sholat saat itu gitu ya. Kemudian imam tidak melihat siapapun yang mengingatkan
ya akan merespon dengan baik. Maksudnya pada saat imam itu salah, siapapun yang mengingatkan ya itu akan direspon dengan baik gitu ya, karena memang sudah komitmennya tadi itu, begitu diingatkan tidak melihat siapa itu yang mengingatkan, itu anak kecil ya, orang dewasa, orang bodoh, orang pinter, kiai, ustadz dan lain sebagainya, tidak peduli. Tapi begitu pada saat sholat ada kekeliruan, maka imam wajib merespon ya peringatan itu, ya, koreksi dari makmum. Kemudian tidak pernah akan marah pada saat diingatkan makmum. Ya, ini komitmen juga. Jadi tidak ada ya Bapak Ibu sekalian mungkin nggak pernah melihat bahwa seorang imam keliru diingatkan marah, itu kan tidak pernah melihat gitu. Pasti dia akan mau. Ini adalah satu pelajaran yang luar biasa yang seringkali tidak diikuti, padahal ini adalah tuntunan gitu ya. Kemudian tidak ada rasa dendam kepada yang mengingatkan, malah berterima kasih. Jadi pada saat sholat gitu, terus kemudian diingatkan keliru ya, terus habis sholat terus kemudian dicari orangnya yang mengingatkan, terus marah-marah, ya enggak ada gitu ya. Jadi tidak punya rasa dendam kepada orang yang mengingatkan. Nah itu juga pelajaran ya. Jadi ini merupakan komitmen dari imam gitu. Kemudian komitmennya makmum pada imam itu, makmum itu rela siapapun yang jadi imam, tak terkecuali yang jadi imam itu adalah musuhnya tadi. Kemudian bertekad tidak akan melengsarkan imam kalau memang tidak ada masalah besar yang memang membatalkan sholat itu gitu. Kalau makmum mengkoreksi bukan karena benci, tetapi memang ada kesalahan secara hukum dan syariat. Jadi kalau makmum itu mengingatkan imam, ya itu sebetulnya bukan karena tidak senang dengan imam, tetapi memang ada sesuatu yang kesalahan yang menyangkut secara hukum maupun syariat, syarat-syarat di dalam sholat itu gitu. Jadi orang tidak mungkin ya karena tidak suka kemudian ganggu ya, kemudian mengingatkan, tidak salah diingatkan, tidak ada. Jadi makmum itu pasti akan mengingatkan hanya kalau imam itu keliru gitu. Kemudian jika imam mundur, makmum tidak akan berebut untuk mengganti, tetapi mempersilahkan orang yang di belakangnya untuk bisa maju. Nah, jadi ini. Jadi komitmennya makmum pada saat imam itu batal, kemudian dia harus keluar dari pengimaman, maka makmum ini dengan rela itu akan menyilahkan atau menyetujui orang yang di belakangnya itu akan menggantikan karena yang lebih dekat. Dan kemudian makmum itu tahu bahwa orang-orang yang di saf pertama, kemudian di belakangnya imam, itu memang orang-orang yang pantas dan memang siap untuk menggantikan kalau terjadi sesuatu agar proses ya sholat ini bisa berjalan dengan baik dan sampai dengan selesai gitu. Jadi nggak ada itu ribut-ribut begitu imamnya batal kemudian gegeran siapa yang ganti, itu tidak ada gitu. Ya, jadi ini satu pelajaran yang luar biasa gitu ya. Tidak ada keributan saat terjadi suksesi gitu ya. Ya, kemudian akhirnya kondisi sholat ini tertib dan aman terkendali ya, karena tadi itu ada komitmen dari dari imam ya, bagaimana menjadi imam, syaratnya itu harus ada ilmu, ada sikap perilakunya baik, kemudian dia harus memiliki komitmen yang betul-betul dijalankan secara konsekuen, secara ikhlas gitu ya. Jadi akhirnya walaupun terjadi sesuatu di dalam sholat itu akan terus bisa berjalan dengan baik gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada kejadian ya yang di medsos itu, di internet itu, bahwa pada waktu sholat gitu ada imamnya yang meninggal, artinya terjatuh kemudian. Nah,
semua akan memahami itu, kemudian ada yang menggantikan gitu ya, akan ada yang menggantikan, kemudian sholat bisa berjalan sampai dengan selesai. Nah, sehingga dengan kondisi-kondisi tadi bahwa kondisi sholat itu tertib, aman, terkendali. Jadi baik imam maupun makmum sepakat untuk menjaga suasana tenang dan tertib di dalam selama proses ini kegiatan sholat itu. Kemudian kalau ada kesalahan imam itu wajar ya, dan disadari makmum karena imam itu juga manusia. Nah ini yang penting ya. Jadi seringkali bahwa kita ini berharap seorang imam itu tidak pernah salah, harusnya dia memaksakan begitu, tidak. Jadi karena manusia, imam itu juga manusia, jadi bisa ya terjadi kesalahan. Sama dengan pemimpin ya. Bisa salah, tetapi jangan imam itu salah terus ya, mulai dari rakaat pertama ada salah, kedua salah, ketiga salah. Nah itu namanya memang sebetulnya belum siap menjadi imam ya. Sebaiknya dengan kesadaran yang tinggi, imam kalau sudah model seperti itu ya harusnya minggir saja gitu ya. Ya minggir karena itu tidak sanggup untuk menjadi imam karena kok banyak kesalahan-kesalahan ya, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah ini tentu belum ya, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai imam. Nah ini yang perlu juga kita belajar dari situ ya. Kemudian tidak ada, ya tadi saya ulangi, tidak ada makmum yang menyalahkan imam yang benar gitu ya. Jadi ini belum pernah ya terjadi seseorang mengingatkan gitu padahal imamnya itu benar. Ya, nanti tentu orang yang makmum itu yang mengingatkan itu akan malu sendiri nanti gitu. Karena diyakini bahwa imam ini benar ya. Jadi itu betul kalau umpamanya pemimpin diingatkan, benar kok diingatkan ya terus saja pemimpinnya. Nah, orang yang mengingatkan itu sendiri nanti akan mendapatkan malu karena saat selesai sholat pasti banyak orang yang akan menegur gitu karena dia ternyata tidak menguasai sesuatu tetapi mengingatkan gitu loh. Jadi kalau di dalam dunia nyata ya orang nggak ngerti ya ngeritik-ngeritik padahal dia nggak tahu gitu ya. Nah ini tentu tidak terjadi, artinya tidak akan terjadi di dalam sholat berjamaah. Nah itu ya, jadi hikmahnya seperti itu. Tidak ada makmum menyalahkan imam yang benar. Kemudian kalau imam salah, hanya makmum yang punya solusi yang berani mengingatkan. Nah ini penting juga. Jadi pada saat imam itu salah, umpamanya saja bacaannya salah, membaca surat itu salah. Siapa yang wajib mengingatkan? Coba. Pasti orang yang memang memiliki kemampuan untuk membetulkan gitu. Jadi kita ini umpamanya saja orang yang bisanya surat-surat hanya kul huwallah ya, golongan kul itu ya. Kalau imamnya baca surat yang panjang, kalau imamnya salah maka kita tidak tahu kalau itu salah. Nah, yang bisa mengingatkan itu memang orang yang punya kemampuan baca surat itu dan bisa mengingatkan dengan bacaan yang benar. Artinya kalau kita ini mengingatkan itu pasti orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Jadi jangan orang yang tidak ngerti terus kemudian ya ikut-ikut menyalahkan di dalam kepemimpinan itu di masyarakat. Harus orang yang punya solusi. Jadi tidak hanya maido tetapi ada solusinya. Jadi kalau kita ini ingin mengingatkan imam bacaannya keliru, maka kita membetulkan dengan bacaan yang kita ini pasti sudah betul gitu ya. Jangan sampai orang imamnya salah diingatkan oleh orang yang salah juga, sehingga kacau lah gitu. Oleh karena itu pasti nanti ada orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki solusi itu akan mengingatkan gitu. Jadi ini satu proses yang luar biasa yang harus kita belajar dari situ ya. Jadi hanya kalau imam salah, hanya makmum yang punya solusi yang berani mengingatkan ya. Kemudian tidak terjadi kegaduhan saat imam salah atau mengundurkan diri. Jadi di dalam proses sholat ini ya, setelah mengikuti dengan tata cara yang seperti ini, imamnya baik, makmumnya baik, maka walaupun terjadi sesuatu di dalam sholat itu ya tidak terjadi kegaduhan ya, manakala
imamnya itu salah ataupun imamnya mengundurkan diri. Ya, kalau imamnya salah pasti diingatkan dengan cara yang santun. Kalau imamnya batal karena menyadari sudah tidak bisa memimpin negara ini, ya ini tidak jadi kegaduhan karena begitu imamnya mundur maka ada orang yang memang sudah siap untuk mengganti gitu. Nah, jadi akhirnya seluruh proses ya kegiatan sholat itu bisa berjalan dengan baik. Endingnya sholat ya membahagiakan semuanya. Sholat akhirnya bisa selesai dengan baik, imamnya senang, makmum pun juga legowo. Tugas sholat sebagai tujuan utama tadi bisa tercapai, ya kemudian semua saling berdoa dan bersyukur. Ya, habis sholat biasanya kan ada wiridan, doa, bersyukur itu ya. Kemudian yang posisinya saling dekat biasanya kita saling bersalaman gitu ya, karena ini merupakan silaturahim. Jadi karena sholat itu sudah selesai dengan lancar, dengan baik, maka sholat itu endingnya akan membahagiakan dari makmum, baik makmum maupun imamnya. Ya, ini kira-kira. Nah, kesimpulannya seorang pemimpin itu perlu belajar dari proses sholat berjamaah. Ya, jadi mudah-mudahan ini materi ini sebetulnya memberikan satu pelajaran yang berarti gitu ya bagi kita sekalian untuk kita ini kalau jadi pemimpin harus belajar dari hikmah sholat berjamaah gitu. Kemudian masyarakat juga perlu belajar dari semua hikmah dari sholat berjamaah. Ya, jadi kita ini jadi masyarakat itu ya memang harus juga seperti makmum itu gitu ya, siapapun yang jadi juga rela ya, kita tidak pernah mempermasalahkan siapa yang jadi imamnya gitu ya, itu juga begitu ya. Yang penting bahwa imam itu kan harus memenuhi persyaratan-persyaratan juga ya. Jadi untuk menjadi imam itu juga tidak gampang karena apalagi sekarang ya sudah banyak orang yang pinter gitu di masjid itu gitu ya, paling tidak yang jadi imam itu orang yang sederajat, artinya yang sama kemampuannya, bukan orang yang bodoh jadi pemimpin, tidak gitu, karena yang dipimpin sekarang juga pinter-pinter kan gitu, jadi harus menyesuaikan. Jadi masyarakat juga perlu belajar ya dari semua hikmah dari sholat berjamaah. Kemudian banyak yang bisa dipelajari dari hikmah sholat berjamaah untuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik praktis gitu ya. Jadi kalau kita ini kepingin berpolitik itu bagus, coba ya sekali-sekali menengok hikmah sholat berjamaah. Tetapi mungkin hal seperti ini kan jarang dibahas gitu loh ya, jarang disampaikan gitu ya. Jadi ini saya sengaja untuk memberikan satu poin-poin di mana sholat berjamaah itu merupakan satu pelajaran, satu ilmu supaya kita bisa memimpin itu seperti kalau kita menjadi imam. Kemudian kita ini harus belajar kalau kita jadi masyarakat itu harus bisa seperti makmum itu. Kemudian proses di dalam sholat itu kenapa bisa selesai tanpa ada kegaduhan, nah itu juga yang harus kita pelajari. Ya, semua tadi bisa dilakukan karena kita baik imam maupun makmum itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana mencari ridho Allah. Itu karena semua orang ya, baik itu imam sama makmum itu memiliki tujuan yang sama. Nah, kita seharusnya bermasyarakat itu juga seperti itu. Baik imamnya, terutama imamnya ini harus bisa memberikan contoh bahwa ini loh, kita ini tujuannya ke sana. Nah, kalau ke sana ini kita harus seperti ini gitu ya. Jadi makmum ini akan percaya bahwa iya ya kalau gitu imam ini bagus memenuhi syarat dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya kita ya kalau jadi pemimpin ya harus bisa menjadi contoh, justru malah pemimpin itu yang berusaha untuk bisa tidak membuat kesalahan seperti tadi itu. Jadi harus diminimalisir, walaupun kesalahan bagi manusia atau pemimpin itu manusiawi, tetapi harus berusaha supaya tidak salah. Justru jangan kita ini berbuat salah. Ya,
yang akhirnya akan membuat kegaduhan di dalam sholat itu. Demikian sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita untuk kehidupan kita bermasyarakat atau kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Abi. Monggo, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata kita mendapatkan banyak insight, banyak pelajaran dari praktek sholat berjamaah dikaitkan dengan kepemimpinan atau leadership di organisasi atau di masyarakat. Dan ternyata juga kita diajarkan juga bagaimana menjadi seorang imam atau pemimpin yang baik. Karena untuk menjadi imam atau pemimpin yang baik di sholat itu penuh dengan berbagai macam kriteria. Baik dari sisi keilmuannya, dari sisi amal solehnya, maupun dari sisi usia dan sebagainya. Itu sebabnya imam atau pemimpin yang ada di dalam sholat bisa kita juga praktekkan dalam kehidupan berpolitik praktis atau bermasyarakat. Yang kedua, kami juga mendapatkan insight tentang bagaimana menjadi makmum atau pengikut atau followers yang baik. Karena followers itu mengikuti imamnya. Dan follower yang baik adalah follower yang tidak bikin gaduh, yang mempunyai tujuan yang sama dengan imamnya. Karena imamnya itu akan membawa makmumnya atau pengikutnya menuju ridhonya Allah, menuju keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang sudah kita sampaikan. Jumat Berkah IG Live yang selalu hadir setiap hari Jumat akan hadir dengan materi-materi ringan tapi cukup bermakna, dan ini mungkin jarang dibahas di beberapa pertemuan atau di beberapa acara-acara lain. Dan itulah sebabnya kehadiran kami ini mengisi kekosongan tersebut dan menjadi sebuah materi ringan yang mungkin cukup bermakna dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada kawan-kawan yang sudah hadir secara langsung, yaitu Mas Aswardin, kemudian Mas Anang dan Mbak Esteri gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu, dan kami Virgianto Budi Prabowo di Sidoarjo dan Pak Suyitno Irmim di Malang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semuanya, sobat-sobatku dimanapun Anda berada, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di pekan depan hari Jumat dengan materi yang berbeda. Terima kasih Pak Suyitno. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyitno. Terima kasih kembali. Ya, baik. Ya, tutup ya. Baik Pak Suyitno, saya tutup. Terima kasih.